Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqibah. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faya fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah di sini dalam hal apa? Hal ibadah. Jangan disangkut pautkan dengan nek bid'ah kabeh dhalalah. Berarti kamu ngaji dengan mic itu bid'ah. Ngaji dengan kipas angin juga bid'ah. Karena zaman Nabi tidak ada mic. Nggak ada kipas angin. Zaman Nabi tidak ada AC. Kamu naik mobil bid'ah. Kamu pakai HP bid'ah. Konteks hadis ini untuk ibadah. Karena hadis ini dimulai fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah. Maksudnya Al-Quran. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkataan itu yang baru, yang diada-adakan. Artinya yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan dengan sesuatu yang baru. Segala yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah itu kaitannya dengan ibadah. Berarti itu masuk wilayah ibadah, bukan dunia. Karena ibadah ini pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Adapun untuk urusan dunia seperti mic, HP, kipas angin, mobil dan lain sebagainya, kata Nabi, antum wa'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Tapi kalau urusan ibadah, kata Nabi, Nabi yang paling pirsa, Nabi yang paling tahu. Karena sebaik-baiknya petunjuk itu petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin bid'ah. Sesuatu yang diadakan itu bid'ah. Hal baru dalam ibadah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah tanpa kecuali dalam ibadah, kata Nabi, dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu berakhir di neraka. Ini yang mengatakan Nabi. Kebid'ahan merupakan bentuk mendustakan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku
dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Dikarenakan apabila seseorang membuat perkara yang diadakan dalam agama, yang dianggap sebagai bagian dari agama, maka ini mengandung konsekuensi bahwa menganggap agama Islam ini belum sempurna. Mukminin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari yang paling mulia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hari yang paling mulia yang dianugerahkan Allah untuk kita. Sesungguhnya selalu Allah berikan khusus untuk beribadah kepada umat sebelum kita. Tapi mereka semua gagal. Ada umat yang diberikan keistimewaan di hari Sabtu dan mereka gagal padanya. Ada yang Allah berikan keistimewaan di hari Minggu dan mereka gagal padanya. Dan umat Muhammad SAW adalah umat yang berhasil memuliakan hari Jumat sebagaimana Allah perintahkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini kembali hadir untuk memberikan kemakmuran di bumi Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menegakkan syariatnya. Mengawali Jumat ini, khotib mengajak kepada kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kemudahan, kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita yaitu ibadah salat Jumat secara berjamaah tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua umatnya selaku penganut sunnahnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bicara tentang Syawal, bulan yang sedang kita lewati hari ini, para ulama setidaknya menyebutkan ada 3 definisi dari kata Syawal. Apa di antaranya? Yang pertama, Syawal itu artinya meningkat atau ada peningkatan. Jadi ada orang yang bertemu dengan bulan Syawal diharapkan sangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melalui ibadah Ramadan, setelah dia melalui madrasah Ramadan, setelah dia melalui pendidikan Ramadan, maka setelah Syawal ada peningkatan dalam hidupnya. Apa yang meningkat? 1, meningkat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah yakin ke Allah, tambah taat ke Allah, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu tambah ibadahnya. Maka setelah masuk Syawal harus ada peningkatan ibadah yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, tambah amal solehnya. Inilah yang meningkat. Dia makin bermanfaat dalam hidup, dia makin soleh dalam hidup, dan yang paling penting tambah indah akhlaknya. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya pengejek jadi pengajak, yang awalnya pembenci jadi penyayang, yang awalnya pendengki jadi pemaaf. Makna Syawal yang pertama adalah meningkatkan puasa Ramadan yang kita tunaikan. Kemudian yang kedua, makna Syawal itu maknanya adalah ibtidail khair, permulaan yang baik dalam sesuatu. Diawali kata Syawal ini dengan huruf Shin, disambungkan dengan kalimat awal. Syawal artinya permulaan yang baik untuk memulai sesuatu. Artinya hadirin, siapapun di antara kita yang ingin memulai sesuatu yang baik, maka
Syawal adalah permulaan yang baik untuk kembali dekat dengan masjid. Kalau selama ini jauh dari masjid, mohon maaf jika ada hubungan yang berjarak antara kita dengan saudara, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman. Kapan waktu terbaik untuk mendamaikan? Jawabannya adalah bulan Syawal. Maka kenapa di bulan Syawal identik sekali dengan orang minta maaf, saling memaafkan? Karena ini awal terbaik untuk memulai sesuatu yang baik. Kemudian makna yang ketiga daripada Syawal. Syawal itu dimaknai dengan artinya istimewa, berkelanjutan. Istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan ini kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selama Ramadan misal, kalau kita Ramadan kemarin kita diwajibkan beribadah puasa, maka di bulan Syawal lanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, daripada beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kalau kemarin Ramadan bisa sholat malam dengan taraweh, maka saat di Syawal ayo tingkatkan dengan tahajud kita. Kita tingkatkan dengan sholat malam kita. Jangan sampai ibadah-ibadah Ramadan yang kita tunaikan kemarin itu melebur, hilang tak berbekas, hilang tak bermana. Kenapa? Karena Ramadannya pergi, amal kita pun pergi, Ramadannya pergi, kebiasaan baik pun pergi, ujungnya pun pergi. Ujungnya Ramadan hanya jadi tamu biasa, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Setelah itu 11 bulan ke depan tidak ada perubahan sama sekali yang nampak dalam kehidupan kita. Mohon maaf, bisakah disebut gagal orang yang bertemu dengan Ramadan seperti itu? Itulah orang-orang yang paling rugi. Siapa orang yang paling rugi? Orang yang saat bertemu dengan Ramadan, kemudian dia berpisah dengan Ramadan, dia tidak bertambah amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, kalau bicara kategori hasil ibadah puasa, disebutkan katanya begini, ada 2 kategori orang yang berpuasa. Ada yang kategori puasanya ular dan ada yang kategori puasanya ulat. Konon katanya 2 binatang ini untuk memanjangkan hidupnya, untuk melangsungkan kehidupannya, mereka harus berpuasa, tapi kualitas puasanya berbeda. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Dan setelah puasa pun namanya tetap ular. Tapi ulat beda. Sebelum puasa namanya ulat, ketika puasa namanya kepompong, dan setelah puasa namanya berubah menjadi kupu-kupu. Apa yang ingin kita gambarkan? Ulat saja berubah. Ulat saja bermetamorfosa menjadi pribadi yang makin baik. Maka Syawal harusnya kita telah menjelma menjadi pribadi yang baik. Baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrina wadin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. Jamaah sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini apakah yang meningkat? Satu, meningkat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tambah ibadahnya. Maka setelah Ramadan masuk Syawal harus ada peningkatan pada ibadah yang dia lakukan. Yang ketiga, tambah amal solehnya. Dia makin bermanfaat dalam hidup. Dia makin soleh dalam hidup. Bukti Ramadan sukses. Dan yang paling penting, tambah indah akhlaknya. Yang awalnya pemarah jadi pemurah. Yang awalnya pemukul jadi perangkul. Yang awalnya pengejek jadi pengajak. Yang awalnya pembenci jadi penyayang. Yang awalnya pendengki jadi pemaaf. Jika bisa mendapatkan peningkatan itu, maka sukses Ramadannya. Waqalu ta'ala wa tayyabatu fa inna farajati taqwa inna allaha malaikatahu shalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamna rabbayana shighara. Allahumma qfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hajat. Rabbana qfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallim ala Muhammad tasliman katsiran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampungnya musliman saya masih bentuk juga dengan waktu salah satu lingkungan. Undangan kami berikan kepada seluruh jemaah masih bentuk juga dengan cara kewajiban sekitarnya untuk menghadiri pengajian akad yang akan dilaksanakan besok malam Sabtu malam Minggu tanggal 26 tepat di Masjid Bentuk Gadingan. Berbicara insya Allah Ustaz Agung Suwarno dari Mojolakan. Sekali lagi kami undang seluruh jamaah Masjid Bentuk Gadingan untuk menghadiri pengajian akad yang dilaksanakan besok Sabtu malam Minggu tanggal 26 setelah Baca Isya di Masjid Bentuk Gadingan dengan berbicara insya Allah Ustaz Agung Suwarno dari Mojolakan. Demikian mudah kami sampaikan. Atas ketiganya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.